Bingung, vonis Rizik diperingan karena dia tokoh agama yang dikagumi umat. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Nasib Rizik ada dua kasus, yaitu kasus kerumunan di Megamendung dan Petamburan sudah diketahui. Majelis Hakim memvonis Rizik hukuman denda 20 juta rupiah yang jika tidak dibayar, maka diganti pidana 5 bulan penjara dalam kasus kerumunan Megamendung. Rizik dinilai secara sah dan terbukti tak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Vonis jatuh ini lebih rendah dari tuntutan jaksa dalam kasus Megamendung, yaitu 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Hal yang memberatkan vonis tersebut adalah Rizik tidak mendukung upaya pencegahan COVID-19. Sedangkan poin yang meringankan vonis denda bagi Rizik adalah karena Rizik, seorang tokoh agama yang dikagumi oleh umat. Hakim berharap Rizik bisa melakukan pendidikan bagi umat ke depannya agar mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Terdakwa adalah tokoh agama yang dikagumi umat, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan edukasi umat di kemudian hari untuk patuh pada aturan pemerintah demi kemaslahatan masyarakat, kata Hakim saat membacakan pertimbangan vonis. Hakim juga menilai Rizik telah memenuhi janjinya mencegah massa pendukungnya hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ketika berjalannya sidang. Menurutnya, tindakan tersebut bisa memudahkan aparat dalam menjaga kelancaran sidang, sehingga memudahkan tugas aparat keamanan dalam menjaga ketertiban sidang ini, kata Hakim. Hukuman dari Hakim tidak terlalu saya pusingkan. Toh, Rizik secara logika tidak mungkin dipenjara terlalu untuk kasus kerumunan. Mau 2 tahun pun, kalau dikurangi 2 atau 3 masa hukuman untuk bebas bersyarat pun, tahun depan juga sudah bebas. Dan dia bisa kembali menggalang kekuatan untuk mendukung siapapun yang ingin memanfaatkannya secara politik untuk tahun 2024. Jangan disangka Rizik bakal bertaubat dan diam di rumah bertapa usai dipenjara karena kapok. Dia akan kembali lagi, mungkin dengan cara yang lebih main aman agar tidak diciduk lagi karena membuat ulah. Yang menurut saya lucu adalah pernyataan Hakim soal Rizik tokoh agama yang dikagumi umat. Umat yang mana? Umat mendukungnya sendiri kan? Umat yang selama ini suka demo. Cobalah putar video-video Rizik ceramah maki-maki, mengumpat pakai kata-kata kasar, menyumpahi orang lain dengan doa-doa yang sangat mengerikan, mencaci pemerintah dengan sebutan yang kurang ajar, menghasut pendukungnya untuk berbuat hal yang meresahkan, menantang pemerintah seolah sudah paling berkuasa di bumi ini, padahal masih di bawah Sunda Empire. Justru sangat aneh kalau masih ada yang memuji dan mengaguminya. Di negara lain, orang seperti Rizik sudah dibuat tak berkutik selamanya. Di sini, dipuja habis-habisan dan dibela mati-matian. Bahkan kalau junjungan diledek dan disindir, mereka akan ngamuk dan marah besar. Bahkan, pelakunya bisa sial kalau sampai tertangkap oleh mereka. Pelaku bakal diintimidasi, diancam, bahkan dipersekusi dengan seenak jidat. Orang yang kelakuannya tidak pantas seperti Rizik malah diakomodir oleh sebagian orang. Ini yang sampai sekarang tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Dipenjara berkali-kali adalah sebuah bukti sekaligus tanda bahwa Rizik ini tidak beres. Dia hadir dan pulang kembali karena ada kepentingan politik besar yang harus diamankan. Rizik selama ini berdakwah, cenderung menyerempet ranah politik. Ini adalah politikus bertopeng imam besar dengan menggunakan agama sebagai alat menarik emosi massa. Dia juga tidak cocok disebut tokoh agama, tapi dia hanya memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Salah besar kalau ada yang sampai mengagumi orang seperti ini. Kebetulan saja dia memiliki banyak massa pendukung, dan sentimen agama sangat lezat dijadikan sebagai alat politisasi sehingga banyak yang membutuhkan dirinya. Selagi banyak orang yang suka terbuai dengan iming-iming kafling surga dan mudah ditakuti oleh narasi neraka dan jenazah tidak disalatkan, maka Rizik akan terus dibutuhkan dan berbuat ulah. Sebenarnya banyak yang tidak puas dengan vonis dari Hakim, tapi mau bagaimana lagi, beginilah kenyataannya. Mau vonis 2 tahun pun, tahun depan Rizik bakal bebas. Dia akan kembali beraksi untuk tahun politik mendatang. Tak ada yang bisa dilakukan untuk menahan orang ini, kecuali satu per satu kasus lamanya. Tak ada yang bisa dilakukan untuk menahan orang ini, kecuali satu per satu kasus lamanya diusut lagi dan diperkarakan. Bagaimana menurut Anda? Sidang Rizik Syihab kelar, puluhan massa diamankan polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Puluhan massa mendatangi jalan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 27 Mei 2021.
Kedatangan mereka tak lama setelah mantan pimpinan Front Pembela Islam, Rizik Syihab dibawa meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai menghadiri sidang vonis kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Bogor. Puluhan massa yang terdiri dari pria dan wanita, bahkan tampak ada sejumlah remaja datang dari arah Pulau Gebang, sebelah timur Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka segera dihalau polisi mengendarai sepeda motor untuk menjauhi area dekat pengadilan yang menyidangkan kasus Rizik Syihab. Polisi tak tampak meletupkan gas air mata untuk menggiring massa aksi menuju pengadilan. Massa pun digiring ke daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. Seorang peserta yang diwawancarai Liputan6.com menyatakan bahwa kedatangan mereka di sidang vonis Rizik Syihab demi membela para habaib. Sementara itu tidak tampak ada atribut ormas atau Front Pembela Islam yang dibawa oleh massa. Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman denda 20 juta rupiah kepada terdakwa Habib Rizik tanpa pidana kurungan badan atas perkara kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan 10 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum. Vonis tersebut berdasarkan pertimbangan dari hasil pemeriksaan dari 12 saksi, 4 orang saksi ahli, dan 4 saksi ex-charger atau saksi yang meringankan. Sebagaimana terdaftar dalam perkara nomor 226. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 20 juta rupiah dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti hukuman kurungan selama 2 bulan. Kata Hakim Ketua Suparman Nyompa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis kemarin. Majelis Hakim menganggap Rizik terbukti secara sah dalam dakwaan pertama terkait tindak pidana kekarantinaan pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan masyarakat pada saat dirinya datang ke Megamendung, Kabupaten Bogor. Sementara itu Rizik Syihab dihukum pidana penjara 8 bulan atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Vonis yang sama juga dijatuhkan kepada Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Sabri Lubis, dan Idrus. Mengadili menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana masing-masing 8 bulan dan menyatakan lama terdakwa dikurangi seluruhnya, serta memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Ucap Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 27 Mei kemarin. Majelis Hakim menyatakan Rizik Syihab terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan. Rizik disebut melanggar pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Polisi mengamankan 11 simpatisan Rizik Syihab menjelang pembacaan vonis terhadap ex-pimpinan Front Pembela Islam itu. Sebanyak 11 simpatisan Rizik diamankan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis siang. Siang hari ini ada 11 orang diamankan dan itu dari Bogor. Kami amankan karena diingatkan untuk meninggalkan lokasi terkait protokol kesehatan masih saja berkumpul. Kami periksa motifnya apa sehingga kami bisa pastikan, kata Kapolres Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada wartawan pada Kamis kemarin. Erwin menambahkan dari 11 orang itu, salah satu diantaranya adalah mantan pengurus FPI. Ada salah satu mantan pengurus FPI di Banten. Kami coba interogasi terkait motifnya dan tentu ini baru saja bawah dan nanti akan dilanjutkan pemeriksaan dan pendalaman, ujar Erwin. Sementara itu, kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar belum mau menanggapi soal itu. Ya, saya nggak tahu ya diamankan saja kenapa. Jadi saya belum bisa kasih tanggapan. Tapi kan mereka datang mungkin karena memang ingin memberikan dukungan lah ya, seperti itu, kata Aziz kepada wartawan pada Kamis kemarin. Sebelumnya, polisi juga telah mengamankan 21 orang diduga massa simpatisan terdakwa Rizik Syihab. Puluhan orang itu mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 26 Mei 2021 malam. Iya, tadi malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, ada yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan kami sudah berhasil amankan, kata Kapolres Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Erwin mengatakan puluhan orang itu tidak ada yang mengenakan atribut Rizik. Mereka datang atas petunjuk seseorang untuk kegiatan semacam pengajian. Tetapi lokasinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kata Erwin. Tentu ini kami interogasi. Kami juga lakukan tes swab antigen terhadap mereka. Jumlahnya cukup banyak. Kami khawatirkan di tengah pandemi ini ada penyebaran COVID-19. Lanjutnya, dari 21 orang yang diamankan, 15 orang diantaranya masih di bawah 17 tahun. Rizik Syihab akan divonis terkait kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan dan Megamendung tahun lalu. Vonis akan dibacakan dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kasus kerumunan di Petamburan, jaksa menuntut Rizik dengan pidana penjara 2 tahun.